Masya Allah, kita sekarang sudah ada di mana lagi nih? Masjid Raja, Masjidnya Raja Abdullah II di Jordania. Alhamdulillah kita bisa melihat arsitektur yang luar biasa di belakang kita. Menaranya yang besar dan sangat artistik. Alhamdulillah, dan itu mengingatkan kita pada salah satu sosok puncak wanita, ya, dan kejayaan di masa dinasti-dinasti Islam. Salah satunya adalah Daulah Abbasiyah yang waktu itu puncaknya ada di masa Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid kan terkenal ya dalam kisah 1001 malam. Iya, gitu. Sering namanya disebut-sebut. Nah, ngomong-ngomong seputar Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, dan kita pengen juga lanjutin obrolan seputar perempuan-perempuan peradaban. Ada satu juga, kalau misalnya Raja Abdullah yang kedua ini juga membangun beberapa peninggalan yang tentunya bermanfaat untuk umat. Ada satu sosok juga perempuan yang dia juga memberikan sumbangsi yang besar nih, Tat. Di dinasti Abbasiyah, dan lebih tepatnya lagi sebenarnya ini juga adalah istri dari Harun ar-Rasyid itu sendiri. Beliau namanya adalah Zubaidah binti Ja'far bin Abu Ja'far al-Mansur. Ya, betul. Mungkin itu bisa dijelaskan, Tat. Apa aja sih pelajaran-pelajaran atau kisah-kisah inspiratif seputar Zubaidah ini? Zubaidah binti Ja'far bin Abi Ja'far al-Mansur ini seorang sepupu kedua ya. Apa istilahnya kalau bahasa Jawa itu misan dengan Harun ar-Rasyid, karena mereka memiliki kakek yang sama gitu ya. Atau sepupu pertama sebenarnya, karena kakek mereka adalah Abu Ja'far al-Mansur, di mana Harun ar-Rasyid lahir dari ayah yang bernama Muhammad al-Mahdi, sementara Zubaidah memiliki ayah namanya Ja'far, di mana Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkunyah dengan ayah dari Zubaidah ini. Hanya karena memang ayah dari Zubaidah ini wafat lebih dahulu, sehingga yang menjadi khalifah kemudian adalah Muhammad al-Mahdi, yakni putra Abu Ja'far al-Mansur yang lain, yang kemudian dari situ Muhammad al-Mahdi memiliki dua orang putra. Nama putranya Musa al-Hadi dan Harun ar-Rasyid. Jadi kalau kita lihat ngasih namanya bagus-bagus banget ya. Ini pakai nama Nabi, Musa dan Harun. Kemudian yang satu al-Hadi, yang satu adalah ar-Rasyid. Ya, Masya Allah. Nah, disinilah kemudian kita melihat selain Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan dari Daulah Umayyah yang pernah kita bahas, memiliki rekor hubungan dengan para khalifah, maka mungkin rekor kedua ditempati oleh Zubaidah. Zubaidah ini memiliki kakek yang khalifah, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian memiliki paman yang khalifah, yaitu Muhammad al-Mahdi. Bukan ayah ya, kalau Fatimah tadi ayah kan? Ya, kalau ini paman sekaligus mertua ya, karena nanti dia menikah dengan Harun. Kemudian dia memiliki dua sepupu dan sekaligus satunya lagi nanti suami yang menjadi khalifah, yaitu Musa al-Hadi dan Harun ar-Rasyid. Kemudian dia memiliki putra yang menjadi khalifah, yaitu Muhammad al-Amin bin Harun ar-Rasyid. Kemudian dia memiliki anak tiri yang menjadi khalifah. Anak tirinya ada dua yang menjadi khalifah, yaitu yang satu Abdullah al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, yang satu lagi Muhammad al-Mu'tasim bin Harun ar-Rasyid gitu. Jadi ini para khalifah yang ada hubungan dengan Zubaidah yang luar biasa ini. Konon pada waktu kelahirannya Zubaidah ini nama aslinya adalah Sukainah. Jadi dia mengambil nama di antara nama-nama Ahlul Bait, yaitu putri dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ada yang bernama Sukainah. Kemudian beliau yang juga dari
keluarga Rasulullah SAW dari keturunan SAW. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau diberi nama Sukainah oleh ayahandanya. Hanya saja waktu itu salah satu kegemaran Sukainah kecil ini adalah membikin bola-bola dari mentega, dari mentega yang kemudian dibulat-bulat kemudian dia makan, dia suka sekali. Maka kakeknya Abu Ja'far Al-Mansur ketika melihat itu kemudian memanggilnya Zubaidah, ya, dari kata Zubdah dan isim tasghirnya Zubaidah ini. Itu. Nah, ini yang menjadi sebab dia diberi nama Zubaidah, dan nama ini kemudian lebih dikenal daripada nama aslinya, ini Sukainah binti Ja'far tadi. Nah, kemudian Zubaidah ini ketika dewasanya kemudian dipinang oleh sepupunya sendiri, yakni Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi, yang waktu itu ayahandanya itu menjadi seorang khalifah. Jadi ini pangeran putra khalifah menikahi Zubaidah, dan kemudian pernikahan mereka dirayakan dengan sangat meriah karena pernikahan kerajaan antar sepupu yang kemudian diselenggarakan, dan waktu itu khalifah memberikan sodakoh kepada masyarakat secara besar-besaran di kota Baghdad, yang kota Baghdad saat itu sudah menjadi kota terbesar di dunia, dan penduduknya itu sudah jutaan orang. Nanti puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid, konon penduduknya itu diperkirakan mencapai 3-5 juta orang. Penduduk kota Baghdad itu. Ya. Dan kota Baghdad ini dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur, ya, kakeknya Zubaidah dan kakeknya Harun ar-Rasyid, di salah satu tikungan Sungai Tigris, sehingga Sungai Tigrisnya itu dialirkan memutari kota Baghdad sebagai pertahanan alami, dan kota Baghdad kemudian dibangun dengan 7 lapis benteng, ya, yang sangat kuat, sehingga benteng-benteng ini bertingkat-tingkat sampai paling dalam. Benteng paling puncak adalah juga benteng yang paling tinggi yang ada di kota Baghdad. Sementara dinding terluar benteng itu konon disebutkan tebal dindingnya itu pada bagian atasnya bisa dilewati 4 kereta berjajar sekaligus berjalan bersama-sama. Saking tebalnya dinding kota Baghdad pada saat itu. Dan ini bisa menahan serangan gempuran musuh seperti apapun juga pada saat itu. Nah, setelah pernikahan ini kemudian Harun ar-Rasyid memboyong istrinya untuk berada di istana pangerannya sendiri. Kemudian tidak lama kemudian saudaranya yakni Musa al-Hadi menggantikan ayahandanya Muhammad al-Mahdi menjadi khalifah. Nah, qadarullah tidak berlangsung lama, ya. Musa al-Hadi ini hanya 1 tahun lebih 1 bulan menjabat sebagai khalifah, karena kemudian dia meninggal dunia, dan ibunda dari Harun ar-Rasyid yaitu Sayyidah Khaizuran, ya, banyak yang sekarang mengambil nama Khaizuran, istri Muhammad al-Mahdi ini adalah ibunda dari Harun ar-Rasyid. Itu kemudian menunjuk Harun ar-Rasyid untuk menggantikan kakaknya. Jadi tidak turun ke putra Musa al-Hadi, tetapi dia masuk ke Harun ar-Rasyid, adiknya. Dan Khaizuran ini adalah saudari dari Salsa. Salsa ini adalah ibunda dari Zubaidah sendiri. Jadi mereka hubungan keluarganya sangat dekat sekali, sepupu-sepupuan. Jadi selain sepupu melalui ayah, Zubaidah ini sepupu Harun melalui ibu juga. Kemudian ketika Harun ar-Rasyid menjadi khalifah ini bertepatan dengan kelahiran salah satu putra Harun ar-Rasyid yang lain, yaitu Abdullah al-Ma'mun, yang berasal dari seorang selir, bukan istri utama, ya, bukan Zubaidah sendiri. Tetapi al-Ma'mun ini disayangi oleh Zubaidah seperti dia menyayangi Al-Amin. Jadi kedua putra Al-Amin dan Al-Ma'mun ini seperti tak terpisahkan, ya. Di masa kecilnya mereka sangat akrab dan sangat dekat dan diasuh oleh Zubaidah sendiri. Nah, ini yang kemudian malam lahirnya Al-Ma'mun, naik tahtanya Harun ar-Rasyid, sekaligus wafatnya Musa al-Hadi, ini dikenal dengan malam 3 khalifah. Malam 3 khalifah. 3 khalifah, karena pada malam itu Musa al-Hadi wafat, Harun ar-Rasyid naik tahta, dan Abdullah al-Ma'mun lahir.
di kemudian hari itu Iya, lahir menjabat gitu ya? itu lahir gitu ya. Nah, Zubaidah mendampingi Harun ar-Rasyid dengan segala dukungan yang luar biasa kepada suaminya untuk memerintah dengan bijaksana. Maka kita bisa melihat dalam masa pemerintahan Harun ar-Rasyid lah Daulah Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaan yang luar biasa. Luar biasa. Wilayahnya membentang antara wilayah yang disebut Ifriqiya. Wilayah ini sekarang adalah negara yang disebut Tunisia dan Aljazair. Sementara Maghrib ketika itu dekat dengan Andalus, di mana Andalus pada waktu itu diperintah oleh Daulah Umayyah. Kemudian ke timur dia sampai ke perbatasan Sungai Sind yang ada di India dan bahkan berbatasan langsung dengan dinasti Tang di Tiongkok. Pada saat itu wilayah kekuasaannya Harun ar-Rasyid yang luar biasa. Dan Harun ar-Rasyid itu punya satu kebiasaan yang unik. Dia kalau ada di puncak istananya di Baghdad yang merupakan benteng lapis ketujuh di Baghdad, dia suka berbicara kepada awan. Dia mengatakan kepada awan, wahai awan, pergilah kemanapun kau suka, jatuhlah dimanapun engkau mau, maka insya Allah kharajnya, pajak dari hasil buminya itu akan datang kepadaku. Nah, pada masa itu Harun ar-Rasyid dengan bijaksana merekrut para ulama-ulama terbaik untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan supaya berjalan dengan lancar. Kalau kakeknya pada masa Abu Ja'far al-Mansur itu beliau gagal merekrut Imam Abu Hanifah yang dengan keras kepala menolak menjadi qadhi, dan bahkan kemudian Abu Hanifah justru akhirnya wafat di dalam penjara pada masa kakeknya. Salah satu murid Imam Abu Hanifah, yakni Imam Abu Yusuf, kemudian justru dimohon oleh Harun ar-Rasyid untuk menjadi Qadhi al-Qudat pada masanya, untuk menjadi hakim agung pada masa Harun ar-Rasyid. Di situ menunjukkan Imam Abu Yusuf melihat ada kesempatan untuk menjadikan ilmu agamanya itu dikhidmahkan kepada umat, dikhidmahkan kepada rakyat, sehingga kemudian beliau mau menerima jabatan pemerintahan tidak seperti di zaman gurunya. Mungkin gurunya dulu Imam Abu Hanifah memandang Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini kekuasaannya terlalu absolut, kekuasaannya terlalu mutlak, berada di atas hukum, sehingga siapapun yang jadi qadhi hanya akan menjadi stempel apa yang dimaui penguasa. Sementara Harun ar-Rasyid menunjukkan kecenderungan yang lebih bisa menerima pendapat para ulama, kalau dinasehati itu menangis dan mendengarkan gitu ya, sehingga Imam Abu Yusuf ini mengambil satu ijtihad untuk menerima jabatan pemerintahan. Sebagaimana juga kemudian salah satu murid Imam Abu Hanifah yang lain, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, diangkat menjadi penasehat oleh Harun ar-Rasyid dan menjadi orang yang sangat dekat dengan beliau. Termasuk Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani punya andil besar menyelamatkan Imam Asy-Syafi'i pada saat Imam Syafi'i fitnah di Yaman sebagai pemberontak Rafidhah dan kemudian dihadapkan pada Harun ar-Rasyid. Dan ketika diinterogasi oleh Harun ar-Rasyid, dia bisa menjawab dengan lancar. Bahkan ketika kemudian Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan, lalu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengangkatnya sebagai murid, teman berdiskusi, sehingga dengan demikian Imam Syafi'i ini menjadi aman di istana Harun ar-Rasyid, gitu ya. Dan bahkan kemudian menjadi teman diskusi Harun ar-Rasyid dalam berbagai persoalan pemerintahan. Jadi ini juga tidak lepas dari perhatian Zubaidah kepada agama yang sangat besar, di mana diriwayatkan Zubaidah itu memiliki 100 orang dayang-dayang yang kesemuanya adalah hafidhah Quran. Jadi 100 orang dayang-dayangnya ini selalu mengikuti Zubaidah kemanapun dia pergi, dan Zubaidah selalu dengan acak minta salah satu di antara mereka untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran, dan kepada mereka sering diberikan hadiah-hadiah besar. Kalau Harun ar-Rasyid itu menyukai para penyair, sehingga kalau ada penyair, ya misalnya Al-Farasdak dan lain sebagainya, itu kalau syairnya bagus akan diberi hadiah besar. Kalau Zubaidah justru yang sering diberi hadiah besar adalah yang bisa melantunkan bacaan Al-Quran dengan baik di hadapannya. Para penghafal Al-Quran. Dan Zubaidah ini memiliki istana yang di istananya ini ada dikelilingi oleh taman-taman, dan kemudian di situ juga dipelihara berbagai macam binatang dari berbagai penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, termasuk dari Afrika, termasuk dari India, Tiongkok, termasuk dari India. Hewan-hewan itu didatangkan seperti merak, gajah, kemudian berbagai jenis harimau, dan juga bahkan monyet. Ada monyet yang dilatih khusus untuk menjadi peliharaan pribadinya Zubaidah, ya, kemudian dilatih bertingkah seperti manusia dan memakai pakaian kavaleri perang gitu ya. Sehingga konon kalau ada panglima-panglima datang itu sebelum bertemu Zubaidah untuk menghadap melawan
melapor dan meminta nasihat, mereka mencium tangan si monyet ini gitu ya. Masya Allah. Jadi itu di antara warna-warni hidup Zubaidah yang luar biasa. Ada satu kejadian yang menarik di mana antara Zubaidah dan Harun ya, kadang-kadang meskipun mereka sangat rukun, sangat rumah tangganya sangat baik, tapi ada kalanya juga namanya juga hubungan pernikahan pasti ada masalah. Sehingga pada satu riwayat disebutkan pada suatu malam Harun ar-Rasyid itu berkata, "Wahai Zubaidah, demi Allah, sekiranya malam ini engkau masih berada di istanaku, engkau tercerai dariku. Demi Allah, engkau tercerai dariku kalau malam ini masih di istanaku." Nah, ini menjadi kalimat talak dari Harun ar-Rasyid yang bersyarat, yakni kalau Zubaidah malam itu masih ada di istananya. Tapi tidak lama kemudian, ya mungkin 5 menit, 10 menit, Harun ar-Rasyid tiba-tiba menyesali perkataannya. "Demi Allah, aku tidak ingin berpisah denganmu Zubaidah. Aku tidak bisa kau tinggalkan. Aku tidak bisa hidup sendiri." Bucinnya kambuh gitu. Maka kemudian dipanggillah ulama untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau Zubaidah malam itu tetap di istana Harun, dia akan tercerai. Padahal disebutkan untuk keluar dari istana Harun ar-Rasyid itu dibutuhkan perjalanan 1 hari. Masya Allah. Jadi hampir mustahil Zubaidah ini lepas dari apa yang sudah diucapkan Harun ar-Rasyid. Dalam satu riwayat disebutkan yang memberi solusi atas masalah ini adalah Imam Abdurrahman bin Mahdi, tapi dalam riwayat lain disebutkan yang memberi solusi masalah ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi ditanyakan kepada ulama ini apa yang harus dilakukan supaya jangan sampai Zubaidah tercerai. Maka beliau menjawab dengan ayat wa annal masajida lillah, itu bahwa masjid itu milik Allah. Di dalam kompleks istana Harun ar-Rasyid terdapat sebuah masjid, yaitu Masjid Jami al-Mansur di Baghdad yang dibangun oleh kakeknya. Maka dikatakan meskipun masjid ini ada dalam lingkungan istana, tapi masjid ini bukan bagian dari istana, sehingga bukan miliknya Harun ar-Rasyid. Jadi kalau Zubaidah malam ini menginap di dalam masjid, mabit di dalam masjid, maka dia tidak akan tercerai dari Harun ar-Rasyid. Maka Zubaidah pun malam itu kemudian beliau bermalam di masjid supaya dia tidak tercerai dari suaminya yang sangat mencintainya. Nah, Zubaidah ini sering melaksanakan perjalanan haji, dan pada perjalanan haji yang kelima dia menyadari betapa rute perjalanan haji ini sangat berat ditempuh oleh kaum muslimin, apalagi dari Baghdad sampai ke Madinah dan sampai ke Makkah yang melewati berbagai tantangan alam, gurun pasir, perbukitan berbatu, terjal dan lain sebagainya. Maka Zubaidah memerintahkan dari dana pribadinya sendiri dikeluarkan uang untuk membangun jalan raya antara Baghdad sampai ke Makkah dan Madinah, melewati kota Kufah dan Basrah pada saat itu. Dan ini kemudian beliau mengeluarkan hampir 2 juta dinar untuk membiayai proyek ini. Diberikan paving batu jalan-jalan itu sehingga kereta bisa lewat gitu ya, kendaraan-kendaraan bisa lewat, hewan-hewan tunggangan bisa lewat dengan mudah, tidak terperosok, tidak kehilangan arah dan lain sebagainya. Diberi tanda-tanda sepanjang jalan supaya bagus. Kemudian beliau membangun berbagai mata air untuk menjadi penunjang ketika perjalanan itu, termasuk dia membangun penampungan air hujan yang dengan itu para kafilah yang lewat bisa mengambil persediaan air di berbagai titik. Dan proyek paling terkenal dari Sayyidah Zubaidah ini adalah mata air Zubaidah yang digali di Arafah. Jadi di Arafah beliau menggali mata air Zubaidah untuk minum jamaah haji yang sedang wukuf. Kemudian beliau mendapati sumur Zam-Zam, airnya itu debitnya sangat kecil dibandingkan kebutuhan jamaah haji, maka beliau memerintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam lebih dalam supaya bisa diambil lebih banyak airnya. Dan kemudian beliau membangun mata air dari Hunain. Kita tahu Hunain ini dekat kota Taif. Kemudian dari Hunain ini karena posisinya tinggi, beliau memerintahkan digali terusan untuk dialirkan air dari Hunain ini ke kota Mekah. Masya Allah. Jadi Masya Allah ikhtiar yang luar biasa. Zaman dulu Zubaidah, belum ini ya, air Zam-Zam belum sekarang. Belum kelimpahannya, maka perlu support dari mata air yang ada di luar, termasuk yang dari Arafah dan termasuk yang berasal dari Taif, di mana kemudian dialirkan dengan selokan-selokan yang dibangun dengan sangat teliti dan cermat, sehingga air dari mata air Hunain itu bisa mengalir sampai ke kota Mekah untuk
kebutuhan para jamaah haji. Luar biasa. Ini adalah salah satu kontribusi Zubaidah yang sampai sekarang kalau kita pergi ke Arafah, kita pergi ke arah Hunain, kita bisa masih melihat saluran-saluran air yang dibangun pada masa Sayyidah Zubaidah ini. Jadi masih ada peninggalannya meskipun sekarang sudah tidak dipakai lagi untuk mengalirkan air karena air dialirkan melalui pipa-pipa, tidak seperti zaman itu melalui selokan-selokan gitu. Nah, Zubaidah ini mendampingi Harun ar-Rasyid gitu ya, menjadi teman diskusi karena kecerdasan dalam urusan ketatanegaraan dia juga sangat mengerti, sering memberi masukan-masukan gitu ya. Dan ketika kemudian Harun ar-Rasyid wafat, maka putranya Zubaidah yang bernama Muhammad al-Amin kemudian menggantikan kedudukan ayahandanya menjadi khalifah. Nah, Zubaidah itu sebagai ibu suri ya, kemudian mendampingi al-Amin memerintah. Qadarullah ada masalah antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun pada saat itu. Sebagai sama-sama putra Harun ar-Rasyid, mereka dilanda konflik pada saat itu, di mana kekuatan Daulah Abbasiyah waktu itu terbagi dua, yakni didukung oleh bangsa Arab dan didukung oleh bangsa Ajam, yaitu orang-orang Atrok, orang-orang Turki, yang kemudian ini masing-masing memiliki pendukung dan pengikut yang banyak, dan masing-masing memiliki tokoh yang didukung. Orang-orang Arab itu memilih mendukung Al-Amin, sementara para panglima-panglima Atrok itu mendukung Al-Ma'mun. Sehingga kemudian konflik yang terjadi di antara kakak beradik ini menyeret para pejabat untuk terbagi ke dalam dua kubu, sampai akhirnya kemudian Al-Amin qadarullah terbunuh oleh salah satu pengikut Al-Ma'mun. Maka kemudian Al-Ma'mun dibaiat menjadi khalifah, tetapi di sini yang luar biasa juga, Al-Ma'mun kemudian memboyong Zubaidah untuk tetap menjadi ibu suri yang ada di sisinya dan memberi nasihat-nasihat kepadanya, dimuliakan sebagaimana Al-Amin memuliakannya, karena tadi Al-Ma'mun pun sejak kecil juga banyak diasuh oleh Zubaidah. Ini kisah yang kemudian terjadi. Dan qadarullah setelah sekian lama mendampingi putra-putranya menjadi khalifah, maka akhirnya Zubaidah pun wafat menyusul suaminya tercinta Harun ar-Rasyid. Masya Allah. Kisah Zubaidah ini sangat-sangat memberikan inspirasi ya buat kita, apalagi buat orang-orang yang Allah berikan kelapangan dari segi harta dan juga ilmu, untuk meninggalkan warisan amal soleh, amal jariah yang luar biasa, yang bisa diberikan, dikontribusikan kepada umat. Bukan cuma untuk dirinya sendiri atau keluarganya aja, tapi ketika emang Allah berikan kelapangan, maka dia gunakan untuk kebaikan besar masyarakat, yang memberikan maslahat dan manfaat buat masyarakat secara umum gitu ya. Betul, ada jalan, ada pipanisasi mata air gitu yang luar biasa, yang kemudian menjadi proyek-proyek Zubaidah yang luar biasa. Semoga apa yang beliau kerjakan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bisa memberikan inspirasi dan ide buat kita untuk bisa memberikan amal soleh atau memanfaatkan harta kita dalam amal-amal jariah yang terbuka di hadapan kita. Amin ya rabbal alamin.